Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat datang di DPI Dewan Pandit Indonesia. Seperti biasa Jumat ceria, pastinya kita akan selalu ceria, terutama setelah hasil pertandingan antara Indonesia menghadapi Arab Saudi. Masih terbawa euforianya, tapi kita harus stay low. Tapi gue masih inget banget selebrasinya. Ingat ya, seingat itu ya, karena Seingat lo itu. menyaksikan di sana ya. Betul, ini Yes. selebrasi yang kayak gini nih, yang angkat kaki, Iya, injak bola satu, Iya. tangan ke belakang, ikonik banget itu emang selebrasi dari Marcelino Ferdinand. Langsung semua media, nggak cuma di Indonesia, banyak yang mengangkatnya ya. Emang media-media luar juga jago nyari engagement ternyata ya untuk memanfaatkan momen ini. Tapi di Dewan Pandit Indonesia kali ini Dias dan Nar bareng sama V dan juga ada Bung Harpa. Yeay, apa kabar Bung Harpa? Baik, Biasanya- dengan hasil tim nasional kita. Iya, biasanya udah ada di stadion mana gitu ya kan. Ya, kan ini belum ada kan? Oh, belum Ini ada ya? Tanggal 8 atau 9 lagi kita baru ada AFF. Baru nanti. Baru gas lagi. Gas di lagi. Dan juga ada Aldi Bawazir. Ya kita kan tergantung hasil lawan juga ya. Ya. Baru nanti stadion lagi guys. Stadion lagi. Ikut-ikut aja kita. Aldi Bawazir. Yang background video di studionya ada api-apinya. Yoi. TV belakangnya Yoi. selalu ada api-apinya. Template ini tuh. Oh iya. Lu Oh, video bikin lu. video, iya. Iya, ada Terusin api-api. aja kalau gitu ya. Iya. Terusin ya. Terusin. Oh. Kadang-kadang lo. Beda ya orang sinema tuh ya. Iya, saya lihat komposisikan itu kayak, wih ada api-api gitu. NFV gimana, lancar kemarin? Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Kebanggaan tersendiri. Bangga banget dong film Indonesia dan sekarang di Jebret Media. Di hari itu Ha-ha. lagi ada FFV, bini gue ngajak nonton film di Iya. rumah. Ipar Adalah Maut. Wah. Itu nggak banget film, gue langsung kesal nontonnya. Oh jangan sampai bener. Tapi ya. emang Langsung ngecekin handphone mulu masalahnya. Para Adalah Maut editornya menang. Luar biasa, bagus. Editornya Ada scene yang Ipar bagus Adalah banget emang. Maut. Gara-gara kerannya itu bikin mak-mak kesel. Oh, buat yang gue tahu. Iya, lu tahu sih. Lu nonton nggak Ipar Adalah Maut? Kemarin mau nonton, Ah. takut juga HP dicek nanti sama cewek gue. Oh, udah punya cewek ternyata. Oh, udah. Buset, lu- kalau Ah. nggak PR train. Iya. PR train. Nah, Bung Harpa deh, kita ke Bung Harpa deh. Kalau Bung Harpa gimana? Udah punya Ipar Adalah cewek? Maut. Bukan, beda. Timnas, kita harus bahas itu. Nih apa channel bola ini ntar gitu Jebret nih gol. Kalau gua lagi jadi dia si host bola. Asik. Kemarin host film. Beda. Betul. Versatile. Gila, gue beberapa tempat ya jujur ya nih Jebret Tim, thank you banget kalau ketemu gue di luar. Bang Dias kapan DPI lagi? Kapan beda. DPI lagi? DPI D-nya Dias. Itu dia. DPI kan D-nya Dias Pratama Indonesia. Iya. Gue bilang sabar, kalau momen-momen gue emang yang bagian lagi nggak ada pertandingan, gue bilang gitu. Kalau bagian analisa, bagian serius jangan ada guanya. Ya, udah itu Iya. Abrar nih. Iya, jadi kayak Jumat nggak ada pertandingan kemarin lagi Kasih- ada kasih Dias. Dias gitu. Waduh. Ya jadi kayak ya udahlah gini-gini aja Dias saya deh gitu. Ya daripada kita ngomongin Bang Dias, Iya. kita langsung masuk kayak ke topik pembahasan ini yang cukup menarik karena ada Bang Harpa. Kita butuh info A1 nih dari Bang A4 Harpa. sekarang. A4 sekarang. Fotokopi dong. Wah. Cuma satu, 4 infonya. Agak kecilan dikit kalau A4. Tapi Bang Harpa kemarin pastinya ngeliput dari awal pertandingan dari Jepang sampai akhirnya pasca pertandingan menghadapi Arab Saudi. Pasti melihat ada perbedaan di sana. Bisa diceritain nggak sih Bang Harpa perbedaan dari antara pertandingan Indonesia menghadapi Jepang menghadapi Arab Saudi? Ada banyak perbedaannya. Dari mulai aspek teknis detail, komposisi permainan, bukan pemain aja ya, sampai dengan juga aspek psikis. Mau dimulai dari mana dulu nih? Dari Dari yang pertama tadi. yang pertama dulu. Iya. Yang paling clear adalah pelatih kiper, tim kepelatihan kiper itu mengerjakan PR dengan baik. Jadi H-2 itu gue ke Stadion Madia karena itu kan jaraknya sedikit tuh. Jadi mereka tuh satu hari setelah menghadapi Jepang, pemain starter itu hanya recovery di hotel, yang cadangan di luar. Nah H-2 di Madia itu yang paling clear karena memang kita hanya dikasih waktu tuh sekitar 15-20 menit. Setiap yang masuk ke sana tuh yang Iya, meliput. karena biasanya kan baru pemanasan. Setelah itu taktikal. Jadi kita nggak boleh ada. Cuman di situ udah bisa kelihatan tuh di kiper. Jadi dia latihan clearance pakai kaki kiri. Oh iya, sempat ada yang videonya viral juga. tuh, Iya. iya. Jadi ketika yang lain pada ngerubungin pemain bintang, gua ngeliatin kiper. Karena itu clear banget. Jadi ya, jadi dikasih bola terus dia clearance pakai kaki kiri. Oh, gue bilang dalam hati gua ini yang apa kesalahan istilahnya kalau di Inggris tuh make mistake but don't lose the lesson. Jadi waktu lawan Jepang memang dipepet mulu tuh kanannya si Paes supaya dia dipaksa
Buang pakai clearance pakai kaki kiri. Dan dia tahu itu bukan kaki terkuat dia dan nggak terlalu kuat memang. Dan akhirnya kebobolan ketiga kan. Itu kan gara-gara di clearance-nya kurang bagus. Iya. Bahkan H-1 pun pas official training sama juga. Itu yang diutamakan. Dan nggak terlalu banyak build up. Makanya waktu lawan Saudi kan nggak terlalu banyak main-main bola di belakang kan. Karena sejak lawan Saudi di Jeddah itu kan juga penalti yang dia tangkis sama Paes kan gara-gara Paes sendiri juga kan. Nah jadi itu dihindari, jadi PR-nya dikerjain, itu nomor satu. Dari segi mental dan psikis, ini yang gue berikan apresiasi kepada Pak Erick Thohir. Karena H-2 ke Madia, Erick Thohir datang ke situ. Nah inilah yang pentingnya seorang leader of the leaders. Jadi dia sampaikan message yang harus disampaikan, dia berikan juga sedikit tekanan perlu, tapi dia kasih space juga nih untuk tim, pelatih, dan pemain untuk berbenah. Dan baru akhirnya terbongkar kemarin kan dari Coach Nova kalau nggak salah menyampaikan ternyata Jai mimpin anak-anak yang lain tanpa pelatih dan lain-lain ya untuk ngobrol ya. Memang itu bisa dilihat dari dua sisi, negatif atau positif. Tapi gue lebih senang melihat dari positif. Kenapa? Karena hasilnya positif. Berarti ini sesuatu yang bagus. It's okay. Dan dari awal gue udah bilang, terutama ketika lawan China, dari semua keanehan yang terjadi saat itu, yang paling aneh adalah ketika ban Kapten Jai itu dicopot. Itu paling enggak, karena gue berapa kali ngeliat dia, terutama waktu di Jeddah, itu press con pertama kali dia nemenin Sintayong setahu gue ya. Dan itu benar-benar, lo dari raut wajahnya udah tahu dialah memang pemimpin yang paling pas di situ. With all respect dengan Asnawi dan lain-lain. Jadi again, Pak Erick Thohir, Sintayong, pemain, termasuk juga 55.000 penonton yang hadir di GBK, menurut gue kita menyelesaikan tugas kita dengan baik, dan di saat kita membutuhkan bersatu, kita kompak, dan itu mengapa kita bisa akhiri 2024 dengan senyum. Berarti Pak Erick Thohir masuk ke Stadion Madia ya? Dia masuk. Ada di Stadion Madia itu memang settingan kelihatan banget, itu bagus. Jadi setelah 20 menit wartawan datang, jadi baru kita keluar, baru dia datang. Oh, itu settingan semua. Soalnya nggak ada di sosmednya, yang di sosmednya yang di ruang ganti. Makanya A1 gua kasih di sini. Iya. Yang kita tahu kan di ruang ganti kan. Semua detail-detail itu kan akhirnya jadi puzzle. Kita dapat gambaran umum kan. Jadi pinter juga mereka. Memang semua itu by design tapi in a good way. Yes. Jadi begitu selesai keluar wartawan sekitar setengah jam lah dia masuk. Pak Erick masuk. Ya entah ngomong-ngomong apa lah. Iya. Tolongnya jangan aneh-aneh. Nah, kalau ke Aldi gimana nih? Lo ngelihat, terutama kalau gue pengen taunya dari pertandingan Jepang dan Arab nggak terlalu jauh secara jarak waktunya, tapi secara mental nih kayak nggak ngaruh pertandingan sebelumnya bisa begitu bounce back-nya keren banget gitu. Lo ngeliatnya gimana? Ya di press conference sebelum pertandingan, di pre-match press conference, Coach Sin bilang bahwa kita harus menghadapi lini tengah dari lawan ini bakal jadi kunci, karena jelas waktu menghadapi Jepang kita keteteran lini tengah walaupun udah pakai 5-4-1. That's why di game menghadapi Jepang ada perubahan juga, khususnya dari sisi Marcelino. Dia nggak hanya menjadi nomor 10 tapi sedikit mundur ke belakang, setara dengan Yenner dan juga Hey. Tapi versatility dari Marcelino kelihatan banget di sini. Saat dia bantu bertahanan dia bantu banget, dan saat dia harus menyerang dia menyerang banget gitu. Di babak kedua kita dikepung sama Saudi dengan ball position 80-20. Dalam kondisi seperti itu ya sangat wajar pada akhirnya Coach Sin memilih seorang Pratama Arhan untuk masuk, karena pemain yang bisa membantu pertahanan sekaligus bisa menjadi bagian dari penyerangan juga gitu. Walaupun beberapa pada akhirnya bilang kenapa nggak masukin Eliano, cuma itu cerita lain lah. Iya, lain lah, ada non teknis lah yang ya saat kondisi lu lagi menang menghadapi Saudi, yang saat lu membobardir, ya lu tau lah opsi atau porsi pemain mana yang lu butuhkan. Pelatih paling tahu lah ya. Dan itu diambang sejarah kita cetak kemenangan pertama kan. Iya, jadi jangan sampai kepleset ya. Terus nih. Walaupun masih ada nada sumbang kenapa Eliano nggak dimainin. Gue pikir sekarang jadi pelatih timnas main atau nggak main ada yang DSP itu berdasarkan netizen. Makanya. Kalau ngomong satu. Kedua, pertanyaan sepak bolanya adalah kalau orang membandingkan statistik permainan, ya udah ayo bandingkan bersama-sama statistik permainan Indonesia di game menghadapi Saudi di putaran ketiga kualifikasi World Cup dengan putaran kualifikasi Indonesia di World Cup sebelumnya. Pernah nggak Indonesia? Itu apple to apple tuh kalau mau bandingin. Pernah nggak Indonesia di fase ini sebelumnya? Belum. Pernah nih, baru. Nah, tapi di tweet lu bilang nih kan giliran menang diam. Gue kira pengamat, ternyata netizen gitu ya kalau nggak salah. Gue kira pengamat. Iya, nah itu lu no mention ke siapa sih sebenarnya? Gak perlu. Kalau gue pengen nyebut, gue sebut itu. Ya kita dong. A1 kan di sini nih. Ya kan tadi Bung Harpa nyebut kan Pak Erick masuk ternyata. Siapa gitu? Gue pengen kan tahu. Soal sepak bola. Iya. Kalau dia pada akhirnya 8.000 yang like itu pada
tahu siapa. Karena gue sempat baca komen, gue bilang siapa nih gitu. Iya. Gue takutnya gue, padahal kan gue bukan pengawal. Oh jadi lo ada pikiran gue nyindir lu Enggak gitu? lah, nggak mungkin. Apa jangan apa jangan gua ya maksudnya? Nggak mungkin. Kalau itu udah nggak mungkin. Tapi seru karena kan di tweet banyak juga yang kayak nada yang lo berikan gitu. Jadi ada beberapa yang Jadi gini sepakat ya, sama lu gitu. Tugas timnas saat ini, tugas Pak Erik, tugas Sintayong ternyata nggak mudah. Iya. Ternyata nggak mudah. Di kondisi kita sedang improve aja. Di saat yang tadi orang nonton di studio ini, orang luar biasa bernama Harpain nonton ke stadion bilang kita bersatu, ternyata nggak sebersatu itu kok. Iya. But it's okay, nggak apa-apa. Iya. But it's Jadi kalau lu okay. kayak giniin beras tuh, pasti selalu ada yang tumpah tuh. Filosofinya Filosofinya begitu. Abis ini Filosofi finance. berat. Abis ini Benar. finance. Kayak lu menggenggam pasir, Nah. nggak boleh terlalu kenceng. Nah. Di film Pasir Berbisik itu Nah, ya. ya beda film. Dan ini sebelum lu masuk ke pertanyaan yang dikasih Abrar, tapi gue ada pertanyaan pribadi yang kemarin pengen banget gue tanyain ke pandit kita Ini gua ada. demen yang kayak gini-gini. Ya, jadi gini. Improve namanya improve. Iya, ya. ini gua demen. Enggak. Iya. Ini curiosity gue aja. Oh, Jadi oke. gue pengen tahu gini, kekalahan kita lawan Jepang itu berpengaruh nggak dengan sibuknya pemain dengan agenda non teknis kayak promosi-promosi sponsor, bikin konten sama konten kreator. Itu ngaruh nggak ke pemain-pemain pada saat Ngaruh pertandingan? dalam arti apa nih? Dalam Maksudnya jadi bikin kalah. Iya, Enggak jadi lah, maksud nggak gue gini, ngaruh lah, bukan come on masalah lah. kalah menang ya. Nggak Jadi ngaruh. persiapan pemain saat udah nyampe di hotel, menurut gua kan harusnya emang udah konsen untuk pertandingan. Tapi kan agenda banyak batu. Si pemain siapa harus ke media yang mana, pemain siapa harus ke sponsor yang mana, bikin konten apa segala macam. Menurut kalian itu berpengaruh nggak? Dan apakah itu hal yang wajar dilakukan setiap timnas, nggak cuma Indonesia kan? Gua nggak tahu nih gitu. Itu gimana? Gue rasa Jepang itu 1-2 level di atas kita ya. Enggak, bukan Jepang ya, gue nggak lihat Jepang ya, tapi ke pemain Indonesia psikologisnya mereka. Gini gitu. ya, contoh misalnya Martin Paes kan, dia kan datang karena memang dari udah liburan, dia datang jauh-jauh hari sebelumnya kan. Iya. Jadi nggak ngaruh menurut gua. Gua nggak tahu yang lain siapa lagi yang main iklan sebelum main. Gua rasa nggak ada. Main iklan konten gitu apa segala macam tuh ngaruh Enggak nggak? lah, nggak terlalu ngaruh lah. Nggak terlalu Gua ngaruh rasa ya? Enggak lah. Nah ini kan pertanyaan gue, kalau menurut lo di ngaruh nggak? Gue lihat yang di atas lapangan aja lah. Oke. Bahwa saat kita menghadapi Jepang, gue anggap kekalahan dari secara permainan ya cuma 2-0. Karena gol ketiga dan keempat buat gue pribadi itu kita yang ngasih. Nah, Ya, bahwa Kedua juga gara-gara kesalahan Masih kita juga bisa, sih. masih Yes, iya betul. sih sebenarnya. Nah jadi buat gue di game menghadapi Jepang ya kita wajar kalah, cuma kita nggak harusnya kalah seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Nah, Betul, setuju. paling nggak kita bisa seharusnya menunjukkan sedikit apa namanya Perlawanan. Iya. yang menghadapi Jepang. Ingat lagi tadi udah dibahas sama Bang Harpa juga, kita cuma punya waktu berapa 3 hari Iya. dan kita benar-benar dalam kondisi yang go win or go home gitu. Go Sebelum big or go Arab home. apa sebelum? Menghadapi Saudi dong. Sebelum Arab cuma 3 Tiga hari hari bersih, kan? 3 hari bersih. 3 hari bersih. Iya, Habis main kan masih nggak dihitung. bisa tuh. recovery dulu kan. Iya, Tiga hari iya. bersih lah tuh. Nah, dan kita bisa bangkit dalam kondisi yang kita udah benar-benar kalau kita kalah menghadapi Saudi ya udahlah. Iya. Hampir besar kemungkinan kita kelar. Karena nggak ada yang bikin konten-konten kali 3 hari itu. Ya mungkin dia nggak tahu, mungkin ada juga gitu karena mungkin ada sebenarnya. Jadi ya buat gua nggak mau masuk ke terlalu ke sisi komersial pemain karena itu bagian dari perjalanan tim gitu. Semakin tinggi tim, semakin banyak lah hal Nah ini seperti yang gue itu. pengen dengar, Sebenarnya apakah gini, itu hal wajar gitu hari untuk begini timnas? siapa sih pemain bintang bola yang nggak ada iklannya juga? Iya, tapi maksud gue Jadi tinggal lu ngaturnya aja baik atau enggak. Dan menurut gua nggak ada yang berlebihan. Bahkan kemarin tuh setahu gua Verdong baru main iklan, setahu gua ya, Ya, koreksi kalau ya. gua salah, setelah pertandingan. Gua nggak tahu bener atau enggak ya. Yang dia pura-pura jadi James Bond atau apa gitu. Jadi gua rasa itu nggak perlu dibesar-besarkan lah. enggak, Jadi, gue pengen tahu aja dari ya, sudut maksudnya kalau ada pandang yang mereka ini, nanya iya. seperti itu ya. Jadi gue lebih kepada ya memang kelas kita jauh dari Jepang. Terus juga banyak variabel-variabel yang membuat kita tadi kata Ali bilang akhirnya kita bisa kalahnya jadi 3 gol atau 4 gol. Termasuk nih diantaranya satu terlambat kita mengambil keputusan waktu Kevin Dix keluar. Itu lama itu kan gara-gara salah satu itu. Kemudian kedua faktor teknis udah gue ulas di awal. Martin Paes lemah kaki kirinya dan itu diincar. Terus kemudian Jai. Ya. Nah, banyak orang yang nggak ngeh nih. Gue nggak tahu ngeh atau enggak ya. Jai itu kan menurut gue dari yang gue pernah nonton, gue tuh hampir tiap minggu nonton dia di Venezia. Dan gue nggak pernah lihat dia bermain seburuk itu terlepas dari lawannya Jepang. Ya. Dia banyak bikin kesalahan kan. Terlepas kita debat tebal atau enggak lah. Yang ketiga dia harusnya bisa dihalau tuh bolanya. Yang dari sudut sempit itu Iya, ya, yang gol keempat. salahnya dari Martin enggak, yang gol Yang dari ketiga. Martin Yang Paes. gol ketiga, Martin iya, Paes dari clearance, Martin Paes clearance, nggak iya. sempurna. Nah, yang pertama atau kedua gue lupa itu juga dia agak ragu ngambil apa Decision making. ngambilnya. Oh. Menurut gua, kenapa itu dia bisa seperti itu? Karena dia udah ngantukin kartu kuning.
Oh, Jadi hati-hati ya. Nah, bisa jadi Sintayong, dan ini juga menjadi standing point gua. Gua kalau jadi Sintayong sebelum lawan Jepang gua bilang at all cost lu jangan kartu kuning lagi. Karena lawan Jepang ini calculated loss. Yang jadi beneran loss kalau lu nggak bisa main lawan Saudi. Itu benar. Jadi Makanya perhitungin. mungkin dia jadi nggak ragu-ragu tuh dalam beberapa kesempatan. Gua nggak pernah lihat dia sejelek itu. Nah, jadi semua kombinasi ini berkumpul sehingga akhirnya kita jadi kalah 4-0. Oh, jadi banyak yang nyambung-nyambungin Nah, deh tapi netizen. yang dibilang Aldi tadi, kalau seandainya variabel-variabel itu tadi nggak ada, Jai nggak perlu takut kartu kuning, Iya. waktu kayak Phoenix, mungkin kita kalahnya bisa 1-0 atau 2-0. Iya. Tidak akan melepas juga kita hampir pasti kalah dari Jepang. Contoh tadi gue balikin pertanyaan lo ya, Dias. Misalnya Verdong diajak sama let's say CAF, Iya. ya kan, brand Iya. yang dia di CAF kan kalau nggak salah. Iya. Enggak, ya betul. Urat Mangun. Urat Mangun, sorry, Iya, ya, Urat Mangun di Wahaji. di CAF Wahaji. Terus dia main jelek, salah CAF. Enggak, Ya enggak makanya salah. itu that's why. Karena kita nggak akan bisa nyalahin brand juga. Brand Iya. kan pasti minta izin. Bener ya, bukan bukan brand mah nggak punya salah Iya, kalau menurut makanya. gua, tapi Kalau pemain nggak mau pun tinggal bilang nggak mau. bukan pemain dong, lebih ke PSSI-nya. Ya, mau- kombinasi lah. jadi kalaupun pemain ambil kerjaan di luar itu, Gua nggak tahu gimana PSSI, regulasinya, ya, makanya buat tadi gua- pertanyaan gua ke kalian PSSI adalah pun nggak akan apakah ini hal yang mungkin dan lumrah terjadi Sangat di semua lumrah, timnas gitu, sangat lumrah. nggak cuman Indonesia. Ya, sangat karena lumrah. mereka exposure besar kan. Iya, jadi dan nggak tiap hari mereka di sini. dan di treat like selebritas kan saat di momen itu, Ya. ya kan? Iya. Nah itu maksud gua itu tuh nggak layak lumrah apa nggak di tiap Lumrah, timnas gitu? lumrah lah. Ya kalau lumrah ya udah Nggak ada gitu. masalah. Gua mah cuma nanya oh lumrah ya udah gitu. Kalau Lumrah dan netizen- sebenarnya nggak perlu dibahas sebenarnya. Iya. Nggak dong, ini titipan netizen soalnya. Netizen banyak yang bersuara gitu Nah, kayak itu jawabannya sih kalau menurut kita berdua ternyata sama, lumrah. Tinggal diatur aja komprominya bagaimana, jangan terlalu Ya, capek. Misalnya jangan hamin 1, jangan main iklan, nggak mungkin juga lah. Iya. Mereka juga terlalu bodoh lah ya, federasi, agennya dia, pemain itu untuk menerima iklan atau mengambil iklan hamin 1 atau hamin 2, gue rasa ya menurut gua gitu. Nah balik lagi tadi, Ya. contohnya Martin Paes kan dia memang karena udah libur jadi datang mungkin seminggu sebelumnya, ini Ya. nggak ada masalah gitu. ya kalaupun ada berarti kan itu Nggak mengganggu jadwal menurut timnas. kalian nggak mengganggu dan Nggak. harusnya nggak usah dibahas ya buat netizen. Tapi ya. ada- Nggak apa-apa dibahas, tadi kan udah di. Tapi Oh, masa iya, kalau ada kita udah kebahas Udah. juga. Tapi ada satu pemain juga makanya yang punya brand banyak sekali masuk ke dalam dirinya, tapi tetap bermain konsisten. Rizky Ridho. Nah, Itu Ini jadi salah satu Ya. contoh jadinya. Ya. Kalau bisa ngelihat tadi pertanyaan dari Bang Des, tapi Rizky Ridho bisa membuktikan apakah ini jadi salah satu faktor juga karena memang rekan-rekan di timnas ataupun di Persija bersama dengan Ondrej Kudela ini menjadi salah satu kolam yang membuat Rizky Ridho bisa berkembang sampai sedemikian pesat, Bang Harpa. Iya, jadi kembali lagi ya sebenarnya kalau kita paling mau kasih contoh ya Ronaldo lah. Apa dari ujung kaki sama ujung pala iklan semua kan, tapi dia tetap bisa perform tentu di prime-nya. Jadi nggak ke situ, lebih kepada mengatur manajemennya nih. Nah mungkin gue nggak tahu ya apakah Rizky Ridho punya manajemen yang bagus sehingga dia bisa mengkombinasikan antara latihan yang menjadi core-nya dia Iya. dengan komersil. Itu aja sebenarnya intinya sih, as simple as it gitu. tapi Rizky Ridho udah layak. Kebanyak nih netizen nih. Udah layak main di luar. Di luar di mana maksudnya? Iya. Di Thailand, luar dari Malaysia, ya, Eropa ya, lah. Asia atau Jepang. Eropa. Oke. Mau ada yang bayar Rizky Ridho? Belum tahu. Itu dia. Buat itu sih dia punya kontrak 2026. Oke. Sama- Klausulnya ya mahal. Ya, sama Persija gitu. Yes, secara quality wise emang dia sangat outstanding. Gue Iya. harus bilang outstanding dengan tinggi 185, umur masih muda 23 24 kalau nggak salah. Ya sangat layak untuk bermain di luar, cuman ya balik lagi dia masih punya kontrak yang harus dihargain. Yes, betul. Dan the klub kalau mau datengin dia harus satu bayar kontrak, komentasi kontraknya dan nilai transfer. Nah, mau apa enggak itu Iya, dulu aja. iya. Gue sih belum yakin klub-klub Jepang, Asia Barat, Jepang, Korea, Asia Barat atau bahkan Eropa mau willing to spend Iya, iya. atau willing to pay ke Rizky Ridho gitu. Balik lagi karena satu peringkat masih 125 nih. Oke. Kalau kita udah di 100, Mungkin ya. klub pun punya apa ya? Secara regulasi juga biasanya kan kalau Nah. Liga Inggris apa segala macam tuh Iya. Ada peringkat ininya, yang Iya, bisa term diambil. and conditionnya. Iya. Dan ada pride bagi klub yang mendatangkan bahwa kita mendatangkan pemain-pemain ya kayak Jahan Basyah lu Iran gitu kan, Iya. di Brighton kemana segala macam karena emang peringkatnya juga tinggi, kualitas yes ada. Rizky Ridho sangat layak main di Eropa, sangat layak main di Eropa Daratan, Eropa Timur, Asia Barat, sangat layak. Dia udahlah bagus banget. Cuman apakah ada klub yang willing to pay itu dulu aja sih. Dengan kondisi yang sekarang Iya. yang masih dia terikat kontrak. Iya. Dan kayaknya kita harus menghormati kontraknya juga. Kalau Apalagi free transfer lain cerita ya. kalau free transfer mah ya Dia kan udah. masih keikat 2 tahun lagi. 2 kalau tahun. Iya, nggak masih salah 2 tahun. Jadi kalaupun dia harus pindah itu prosesnya tuh harus ada fee transfer dulu kemungkinan. Iya. Jadi harus bicara Persija sama klub yang beli. Terus yang kedua kalau gue bilang gini,
Yang terpenting adalah kalau lu pun mau pindah, levelnya harus lebih tinggi dari Liga 1. Itu satu. Kedua, lu harus reguler. Main terus. Main terus percuma kalau lu misalnya pindah let's say ke Manchester United deh. Lu duduk di bangku cadangan nggak akan malah menurunkan levelnya dia gitu. Jadi itu sih menurut juga. Apakah main keluar itu bagus? Ya tadi selama itu liganya level lebih tinggi, kompetitif, pasti banyakan positifnya. Di luar gaji ya. Namanya orang rantau itu pasti mentalitinya lebih teruji. Kemudian juga kalau dia klubnya lebih bagus, berarti mungkin penanganannya dia, asupannya segala macam disiplinnya akan lebih bagus. Experience dan kekayaan dia akan sepak bola, pengalamannya juga lebih bagus. Tapi sekali lagi, klub ini benar-benar membutuhkan dia dan memberikan dia jaminan tempat utama atau enggak? Jangan-jangan ya mohon maaf ya kayak Pratama Arhan, lihat lebih banyakkan capsnya di tim nasional daripada di klub kan. Nah ini yang mungkin harus kita waspadai, terutama klub Jepang nih. Karena udah ada contoh berapa? Si Justin Hapner. Iya. Ya Kereze Osaka. Sampai kalau nggak salah ya dia sempat nge-tweet kayak ya intinya si Alan nih gue cuma dimanfaatin untuk marketing. Kira-kira seperti itu ya, tapi halus. Pratama Arhan sampai sekarang hanya 8 menit dia mainin, itu pun kena kartu merah. Ya. Termasuk juga Asnawi kan. 2 kali dia di klub Jepang kalau nggak di Kelik Korea ya itu kan anggaplah selevel ya. Sampai 2 kali turun ke Kelik 2 kalau nggak salah, habis itu dia sekarang ke Port FC lumayan. Dan di Port itu lumayan reguler bukan dia reguler. Malah kadang-kadang dia ditempatkan sebagai wing kanan gitu. Jadi kembali lagi soal itu sih. Nah, yang terakhir soal gaji. Kita nggak usah terlalu detail membuka dapur orang lah ya, tapi kita tahu gajinya gede. Nah, setahu gua gaji tahun pertama di Liga Korea dan Jepang itu biasanya kecil. Iya. Nah, lu probation. Iya, katanya sih gitu. Tapi memang setelah itu kalau dia perform bisa sesuai dengan mungkin standarnya sekarang ya. Kita kembalikan lagi ke diri kita. Yes. Lu biasa digaji misalnya 100 juta, tiba-tiba wah ini main di luar, ayo dong bagus biar karir lu maju, tapi digaji 15 juta. Mikir juga kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mungkin gampang, bukan berarti salah ya, menyarankan pemain ini, ayo dong main di luar supaya bagus. Tapi pertimbangannya banyak. Ya belum lagi kalau kita bicara soal kehidupan sosial pribadi, misalnya dia mohon maaf dari yang tadinya keluarga kurang mampu, tiba-tiba dia sekarang main di Liga 1, duitnya banyak, kan mungkin banyak impian keresahan dia yang selama ini yang pengen diwujudi. Iya, misalnya contoh dia mau bangun rumah orang tuanya, mau naikin haji atau apa segala macam. Banyak faktor lah ya. Lu tiba-tiba ayo dong gaji murah nggak apa-apa biar kalau murah, tapi kan keresahan orang lu nggak bisa simpel itu. Ngasih makan gitu bukan kan. Gua nggak setuju ya, cuman harus hargai juga pertimbangan. Banyak faktor lah ya. Jadi banyak faktor. Yang penting tadi gua ngutip dari Aldi, yang gue lihat di atas lapangan gimana sungguh-sungguhnya pemain, chemistry pemain, dan hasil yang diberikan. Udah lo jangan lihat terlalu luasnya gimana, dan faktor lain itu udah pasti ada yang ngurusin dan peduli juga gitu kan dengan segala macam regulasinya. Soalnya Persija juga tim yang bagus gitu, bukan tim yang bermasalah. Jadi betul. Tadi Faye bagus bahasanya, dia lagi di kolam yang tepat gitu loh. Jadi ya buat gua, kalaupun dia stay dengan Persija bukan berarti penurunan. Iya. Bagus juga. Dia dapat mentornya Kudela ya. Kudela yang Fai bilang. Terus kedua dia dapat mentor lagi di tim nasional Bang Jai. Terus yang ketiga dia sudah dan akan punya 10 pertandingan berkualitas di round 3. Ya bayangin tuh pemain tuh ngelawan Korea Selatan, Jepang, CV-nya bagus. Iya. Dan mudah-mudahan kalau kita lolos, anggaplah 3-4 deh. Kita akan nanti kemungkinan bertemu dengan tim-tim kuat dari Timur Tengah atau mungkin dengan Tantan itu, Confederation. Wah, itu makin ini lagi ya. Bisa lah Rizky Ridho berarti menang lagi Jebret Media Award tahun depan. Bisa kemarin menang. Bisa. Tapi kalau lawannya bisa Marcelino sih. Kayak bakal compete tuh Rizky Ridho Marcelino, tapi which is good kan? Which is good. Akhirnya kita punya komparasi tidak hanya satu pemain saja yang dan gue tambahin, Rizky Ridho adalah salah satu pemain yang menurut gua dia menyambut adanya pemain naturalisasi dengan berani. Dia tidak kicep bahasanya ya, tapi dia memompa kemampuannya, dan sekarang kita lihat hasilnya luar biasa. Karena di atas kertas harusnya kan tersingkir nih di sini. Ada Kevin Dix, Milhirst harusnya kan tersingkir. Jordi Amat lah gitu. Iya kan? Pilihan utama tetap. Kelas. Dan nanti lawan Australia ini kan si Hapner nggak bisa main. Nah, menurut gua sekarang Ridho ada di pole position nemenin Jai. Justru mungkin Hilgers yang jadi CB kiri mungkin ya. Karena ini udah aman nih, Jai sama si Ridho di tengah sama kanan. Kelihatan banget enaknya main. Ntar kita coba akan bahas lagi. Karena pembahasan timnas ini nggak akan selesai karena agenda selanjutnya sudah ada di depan mata bagi anak asuh STY. Namun gue pengen ngingetin untuk Jebret Tim bisa nyaksiin DPI English version tiap hari Minggu di jam 12 siang. Nantinya kita akan masuk lagi ke pembahasan selanjutnya karena akan ada agenda selanjutnya dari timnas Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang.
ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.